Jadi makanannya ini ada pecel ayam, ada pecel lele, ada berbagai jeroan yang bisa dipilih gitu. Waduh, usus. Makanan comfort food. Itu comfort food dan ini ya. Hai sobat modalku, balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue Erik, Bro Ube, dan Kak Gunawan. Jadi kalau misalkan ada kendala nih ya di dalam bisnisnya gitu ya, harus nyesuaiin juga sama target market yang ada di daerah tersebut. Kalau kasusnya Kak Gun kan udah ada di banyak daerah di cabang di banyak daerah gitu ya. Jadi solving problemnya beda-beda gitu. Iya, kalau betul. Ada kendala. Iya, betul. Kalau ada kendala pun nanti yang pasti pengalaman kita ya, itu banyak sekali awal-awal pasti banyak sekali ada komplain-komplainan gitu ya. Ada masukan-masukan. Dan masing-masing daerah itu punya tipikal yang berbeda-beda. Jadi ya itu sih, kita harus baca bagaimana perilaku customer dan juga cara customer mengambil suatu keputusan itu juga penting. Contoh yang di daerah urban itu sudah terbiasa dengan yang namanya pesanan online ya. Bagaimana mereka mengambil keputusan mau pesan di ojek online itu juga penting. Kenapa sih dia milihnya ini? Apakah dia mau nyarinya yang cepat? Ya, kalau maunya cepat kan pastinya nyari makanan yang kira-kira gampang dibuat, cepat dibuat, yang frozen tinggal panasin. Kemudian lokasinya paling dekat, ya. Kemudian apalagi ya? Kalau misalkan dia itu mau nyarinya yang diskon karena lagi akhir bulan nih, pasti kan ada kategorinya yang harganya murah plus diskon bisa sampai 60%, 70%. Nah, kemudian banyak sekali ya bagaimana customer ini mengambil suatu keputusan. Nah, dari situ kita harus mempelajari nih bagaimana si customer mengambil suatu keputusan. Jadi kita harus tes dan kita ukur nih seberapa efektifnya kita ikut misalkan promo campaign setiap bulan kita kasih promo 70%, 50%, kita ikut nih. Dan kita harus kalau bisa unggul di semua aspek, kita harus unggul di semua aspek. Misalnya kita orang nyarinya makanannya halal, terus harganya pas di kantong, terus nyarinya yang cepat, yang lebih instan, atau mungkin nyarinya yang murah, yang terdekat. Jadi kita harus menjawab semua permasalahan itu. Dan ini we are still ini juga masih belum selesai ya. Nggak akan pernah selesai sih masalah yang terus muncul dan kita harus berikan solusinya gitu. Jadi berarti melihat segmen ya, dan mengikuti permintaan pasar. Ya akhirnya yang itu kan tadi produknya ramen dengan kearifan lokal. Iya, betul. Ya jadi emang customer ada raja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan baper kalau ada yang komplain gitu ya. Produk ini kadang mungkin mereka ya nggak terpapar atau nggak tahu ramen yang aslinya gimana gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu idealis. Ramen tuh sebenarnya gini loh gitu kan. Iya, ya, ikutin ada juga aja. Yang idealis begitu. Iya. Ya oke. Tadi udah nyinggung soal terkait lokasi nih kayak. Jadi aku mau jamin sedikit kalau untuk yang cabang-cabang yang offline ini pemilihan lokasinya strateginya gimana ya Kak? Biar teman-teman juga harus jeli juga kan karena harus bisa membaca perilaku konsumen kan. Misalkan pasti ada pertimbangannya, perbedaannya. Misalkan milih buka di mall atau buka warung sendiri di ruko-ruko misalkan. Pasti itu ada perbedaan dan perilaku konsumen sangat mempengaruhi. Nah, itu strateginya gimana tuh, Kak? Nah, gini. Jadi saya ini menggunakan cara-cara yang cukup konvensional ya. Jadi saya punya kerabat, kemudian saya tanya opininya mereka dan pengalaman mereka untuk lokasi tersebut oke nggak, segala macam. Jadi lebih ke kualitatif ya, karena saya nggak punya data, nggak punya data. Kalau kalian punya data itu lebih baik, tapi nggak ada masalahnya. Saya cukup tipikal orang yang cukup agresif gitu ya. Jadi yang penting mulai dulu deh, gitu. Nanti selebihnya nanti kita bisa belajar dari situ dan lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman itu bisa punya datanya. Dan sekarang kalau kita sudah berjalan gitu ya, kita sudah punya datanya dari kita kerjasama dengan Moka ya. Jadi kita bisa tahu nih customer dalam sehari yang datang berapa, kemudian yang paling
banyak orang pesen makanannya apa, di jam berapa, lebih banyak dine in atau dine in atau pesen online gitu kan. Kemudian dalam satu transaksi orang itu mau spend berapa gitu kan. Nah, semua itu ada data. Dari data tersebut kita bisa menerapkan strategi baru lagi. Nah, seperti itu. Kalau ditanyain bagaimana saya bisa mendapatkan lokasi yang sebelum-sebelumnya, saya masih menggunakan cara-cara konvensional. Tapi mungkin sekarang ini ada nih outsourcing di mana mereka itu bisa membantu teman-teman untuk mencari tempat-tempat yang sudah proven. Bahkan banyak sekali sistem yang seperti cloud kitchen ya. Mereka kan banyak sekali tuh tenan-tenan yang sudah buka. Nah, mereka kan punya data yang selama ini yang mereka buka itu rame atau enggak gitu kan. Dan itu pun juga tergantung rame atau enggaknya, tergantung brand tersebut seberapa berhasilnya juga, betul kan? Nah, jadi kita itu bisnis kuliner ini nggak bisa menjadi patokan pasti ya, karena ini kita itu hanya membuat segimana probabilitasnya sedekat mungkin deh. Gitu. Jadi intinya jangan ragu melangkah lah ya, banyak cara dari yang sangat konvensional sampai yang modern sampai yang hire orang ya. Yang pasti yang konvensional tadi biasanya free ya kayak. Banyak kerabat yang dekat situ, biasanya yang orang asli situ kali ya biasanya tuh. Asli situ. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi udah banyak penjelasan juga. Nah, ada nih yang bikin penasaran juga nih. Sebetulnya kan kalau customer memang number one, tapi kan kita juga harus menjaga kualitas dari produk yang kita miliki gitu ya. Nah, kan udah banyak nih cabang-cabangnya gitu kan. Cuma kan pasti di setiap cabang punya perbedaan gitu. Gimana caranya Kak Gunawan ini bisa menjaga kualitas produk? Jadi biar sama semua nih kualitasnya kita terjaga gitu. Nah, kalau kita bicara soal kualitas, quality control ya, yang pasti kita semua bahan baku sentral semua. Okay. Mulai dari contoh mie itu kita produksi sendiri, kemudian lokal itu pun kita kirimkan, baik itu Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, kita kirimkan menggunakan ekspedisi frozen. Ada yang frozen, ada yang dry. Dan itu kita yang pasti packagingnya juga aman ya. Daging-dagingnya, contoh ayam, kita sudah bumbuin dulu, kemudian kita vakum dengan rapi, kita blasting. Sama mie-nya juga kita sudah satu-satu porsinya, jadi lebih terukur. Semuanya tersistemasi segimana mungkin. Ketika sudah di outlet, staff biasa-biasa pun dia bisa mengikuti mengikuti SOP kita dengan baik gitu. Jadi nggak mesti harus punya spesialisasi koki jago masak. Nah, itu ada beberapa teman saya yang membuka restoran, dia selalu bertanya pada saya, kok ini susah ya saya buka Chinese food gitu ya. Rasanya berbeda cabang satu dengan cabang lain. Nah, saya tanya, ini kokinya sama atau beda? Ya beda lah, karena kan setiap ini beda, masing-masing punya koki gitu kan. Ya jelas pasti beda koki ya beda rasa gitu kan. Nah, jadi pemilihan tipe makanan apapun, kalau misalkan masih menggunakan sistem konvensional dan percaya terhadap kokinya aja, itu agak sulit untuk menjaga kualitas, kontrol kualitasnya ya. Nah, kalau ditanya lagi, gimana cara menyesuaikan lidahnya? Ya pasti kita sudah memiliki standar yang kita kasih seperti ini loh. Nah, nanti sisanya ada PIC di sana. Gimana caranya? Mereka kumpulin data dulu, baik itu market survey, kemudian isi kuesioner dan sebagainya gitu kan. Nanti dari data tersebut kita tanya pendapat mereka, kita kumpulkan berapa persennya, kita lihat, kita coba tes yang mana lebih masuk rasanya, kemudian kita kasih kondimen. Kalau misalkan problemnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit, kalau misalkan minta kondimen seperti kecap, cuka atau sebagainya, itu kita sediain aja, nggak apa-apa. Itu by request, itu kan contoh by request, tetap kita siapin. Oke, walaupun kita memang
menyeragamkan gitu ya, supaya kualitas produk terjaga, tapi di setiap daerah juga punya ciri khas sendiri dan kita menyiapkan kebutuhan dari request dari tiap-tiap segmentasi itu sendiri ya. Betul, ada yang misalkan ini kurang pedes nih, tapi kan kita standarnya begini gitu kan. Itu dia. Kalau kamu mau lebih pedes ya silakan makan sendiri gitu ya. Iya, kita ada namanya spicy sauce. Silakan teman, silakan kamu pesen spicy sauce lagi, tambahin sendiri gitu. Aduh, sore-sore makin lapar jadi. Ya kebayang. Ini aku sambil nyuri-nyuri nih lihat IG-nya Fukuichi tadi nih. Jadi penasaran nih soalnya. Pasti Ube ngeliatin makanannya kan? Ya pasti dong. Untuk saat ini mindsetnya masih konsumen nggak soalnya Kak? Karena nggak kebayang sih itu gimana kompleksitas bisnis makanan, terutama yang udah banyak cabang ya. Tadi menarik banget tuh soal ini juga tuh packaging gitu-gitu ya. Jadi emang harus dipikir bener-bener dan terpusat sih, bener banget tuh. Karena FYI aja mie setiap daerah tuh kadang ada beda-beda loh. Kadang di daerah Bogor ada ini, di daerah Depok aja belum, kadang beda gitu, nggak ada gitu, misalnya gitu. Kalau masih Jabodetabek gitu ya. Itu dia poinnya. Nah untuk yang ini aku udah punya pertanyaan nih Kak, berhubung Kak Gun kan udah bisnisnya udah cukup lama ya, lebih dari 2 tahun dan udah banyak cabang. Dan udah berkali-kali mencoba setelah ketemu Fukuichi ya, dan 2 brand lainnya. Nah, untuk ke depan ini di Indonesia tren makanannya kayak gimana tuh kira-kira? Dari pembacaan Kak Gun nih, pengalaman nih. Apa masih berbau-bau Korea? Karena sekarang Korea tuh yang street food tuh makin banyak loh. Kayak yang udon gitu-gitu ya. Bukan udon ya, udon Jepang ya. Apa sih yang itu tuh, yang sate ditusuk-tusuk tuh? Odeng sekarang udah jadi kayak cilok sekarang. Pinggir jalan udah ada gitu, nggak harus ke mall gitu. Nah itu ke depan gimana tuh Kak? Apakah akan jadi tren yang kira-kira tenggelam apa masih ini bertahan? menarik. Ya. Ini menarik sekali sih. Kalau kita bicara soal Korea, yang pasti memang dia itu nggak cuman masuk di Indonesia, tapi dia sudah mengglobal karena mereka itu menggunakan sistem yang namanya marketing 360 derajat. Semuanya dimarketingkan. Banyak sekali kan yang film-film Korea yang masuk, dan di film Koreanya pun dimasukin tuh budaya-budayanya mereka. Ada betul. Pasti ada makanan di situ. Makanannya pun khas Korea. Ramyeon, jjajangmyeon, tangsuyuk, odek dan sebagainya. Terus minumannya ada soju, ada banyak kan. Dan kita itu secara nggak langsung di brainwash nih. Kita mulai jadi pengen, ya kan? Jadi mau mencoba. Dan kalau misalkan cocok di lidah kita berani bayar berapapun untuk harga tersebut. Dan sebetulnya untuk harga mereka karena ingredients-nya kan diimport langsung dari Korea, jadi lebih mahal memang. Jadi untuk pencinta Korea itu very fantastic banget, untuk yang pencinta Korea drama, K-pop, ya kan. Jadi menurut saya Korea itu memang bisa sih membuat tren untuk di Indonesia. Kenapa enggak sih kita belajar dari mereka yang sudah berhasil gitu, sudah mengglobal. Jadi bisa dibilang untuk tren makanan Korea bakal tetap oke ya, bisa dibilang gitu ya, karena tetap marketing mereka sendiri tuh tetap jalan sampai sekarang gitu ya. Iya betul, tetap oke. Apa yang itu bisa bawa masuk ke Indonesia seperti itu. Tapi Indonesia juga sangat didukung ya sama menteri kita, Menteri Pariwisata dan itu ya Pak Sandiaga Uno. Itu kan sering sekali posting makanan-makanan di daerah-daerah kita, kemudian food blogger kita yang terkenal, yang youtuber juga terkenal di luar negeri gitu ya. Jadi banyak orang-orang juga melihat makanan kita enak ya. Tapi by the way, kalau ngomongin bisnis kuliner kan bisa dibilang bisnis yang cukup menjanjikan ya gitu ya. Tapi kan nggak semuanya bisa berhasil gitu. Nah, sebetulnya apa sih penyebab utamanya? Mungkin buat para modalku juga pengen berbisnis supaya bisa melihat dan belajar gitu ya. Sebetulnya apa sih yang menjadikan kendala gitu dari ketidakberhasilan tersebut, dan apa yang menjadi tantangan gitu meskipun si kuliner ini menjadi bisnis yang menjanjikan sebetulnya? Betul. Jadi gini,
bisnis kuliner ini kan red ocean market, di mana semua orang itu bisa buat bisnis ini dengan modal yang sangat minim. Untuk sekarang ini, teman-teman bisa menggunakan banyak sekali bisnis model gitu kan. Mulai dari budget yang sangat murah, teman-teman bisa menggunakan sosial media. Contoh Facebook, Instagram, TikTok. Dari situ teman-teman bisa langsung berjualan produknya. Langsung end-to-end user market gitu kan. Atau bisa jadi produsen, home industry, bikin snack. Nah, snack itu kan termasuk dalam kuliner. Sekarang ini kan sangat banyak sekali, di TikTok pun very powerful kan. Itu bisa teman-teman lakukan seperti itu. Kalau ditanya tantangannya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan bisnis model yang restoran-restoran di mana membutuhkan capex yang sangat tinggi, di mana BEP-nya pun terhitungnya cukup lama dan butuh butuh effort yang jauh lebih banyak untuk sekarang ini gitu ya. Kalau kita bicara soal karena gini, perubahan behavior itu sudah mulai terjadi ya. Zaman dulu saingannya nggak begitu banyak, sekarang saingannya begitu banyak sekali. Banyak yang di PHK, bingung cari kerja, biasanya buat bisnis kuliner, fashion, yang umum itu. Makanya red ocean banget. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menang? Kalau bisa saya sarankan, carilah produk yang niche market dan juga bisa menjawab permasalahan yang dialami target market. Jadi kita memberikan solusinya, gitu. Misalkan ada customer yang pengen nyari makannya adalah saya mau nyari yang higienis, yang sehat, yang kalorinya rendah. Saya nggak mau pusing juga nih masak-masak. Nah, jadi solusinya apa? Bisa paket catering, makanan sehat, gitu kan? Nah, dari situ menjawab solusi dari permasalahan si customer. Berangkat dari masalah tersebut jauh lebih enak sebetulnya. Nah, kalau kalian mau main yang lebih umum, ya siap-siap aja saingannya banyak juga. Brand yang sudah established sudah lama pun, sudah lebih dari 10 tahun, banyak sekali yang sudah kayak curhat gitu ya. Ini beda sekali nih behaviornya kita gitu kan. Kok bisa ya mereka yang sudah berhasil, sudah lama established, ternyata bisa minus juga. Kenapa sih? Nah, kita pelajarin. Karena nggak selamanya yang kita lihat rame terus itu pasti untung, belum tentu. Karena banyak hal yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, karena banyaknya saingan, mungkin dibikin promo, jadi marginnya sudah mulai kepotong, ya kan? Kemudian karena kita nggak mau PHK karyawan, kita tetap mempekerjakan karyawan, orderan mungkin agak lebih sedikit gitu ya. Mau nggak mau mungkin nombok nih, contoh. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu dalam waktu 1 tahun ini. Kemudian di tahun berikutnya kita panen lagi gitu. Jadi kalau misalkan sudah menjalankan suatu bisnis ini, saran saya harus fokus. Follow one first until success. Jadi pilih satu bidang sampai bisa berhasil, baru mau melirik yang lain ya silakan. Karena namanya bisnis itu bukan berarti kita karena bebas milih waktu kita jadi santai. Enggak, kalau kita bisnis itu justru makin gak ada waktu. Karena kita 24 jam kita harus melihat adaptasi perilaku konsumen seperti apa loh. Kan karena konsumen ini selalu bosenan, suka cari sesuatu yang baru. Betul ya? Apa yang baru kita ini. Kemudian kalau misalkan ada problem, jadi banyak sekali problemnya. Jadi misalkan ada kebijakan dari luar, federal innovate, kemudian mulai hemat gitu ya. Semuanya pada mulai hemat, carinya makanan yang murah gitu kan. Kayak gitu. Jadi banyak hal sih yang harus kita pelajarin gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa survive dan juga berhasil? Saran saya itu fokus sih. Harus fokus teman-teman ya. Fokus satu bidang. Fokus satu bidang. Baru kalau udah berhasil mau ngelirik yang lain silakan. Oke, jadi harus fokus dan kayak hatam ahli di bidang itu gitu sih. Ya, betul. Oke, menarik banget ya. Nah, ini aku yakin di antara teman-teman nih yang selama ini mendengarkan ya, udah hampir 1 jam itu,
pasti ada aja tuh yang tertrigger untuk akhirnya, oh iya kayaknya bisa nih aku juga bisnis nih. Kagun bisa, pasti aku juga bisa gitu ya. Karena kan udah dijelasin ya step-stepnya. Let's say itu memang kelihatannya sulit, tapi kalau kita jelasin misalkan sulit ya. Tapi kalau Kak Gun yang jelasin kayaknya gampang ya. Karena udah mengalami juga gitu ya. Dan dijelasin juga tadi kalau bisnisnya ini, problemnya ini gitu loh. Yeah. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang. Nah, kalau untuk teman-teman yang tertrigger untuk memulai bisnis kuliner, tapi modalnya minim, tapi prospeknya bagus, kira-kira apa tuh saran-sarannya untuk di-tweak sedikit tuh? Kayaknya teman-teman mau mencoba ya. Ya. Kalau buat teman-teman semua yang mau memulai bisnis, punya ide yang kreatif gitu ya dengan modal yang sangat minim, sebetulnya dulu saya memulai dengan modal yang minim juga kok, dengan yang kecil aja. Tapi dulu online itu kan belum se-hype sekarang ya. Jadi bersyukurlah di saat seperti ini online ini sangat kebantu. Jadi kalau misalkan mau modal minim, ya udah online, fokus di cloud kitchen kan bisa, ya kan? Nanti melalui exposure-nya dari mana? Dari semua sosial media yang gratis aja, TikTok, YouTube, Instagram, semuanya dibabatkan gratis gitu kan. Sistemnya juga ada yang bagi komisi gitu kan untuk layanan ojek online-nya seperti itu. Nah, kalau dulu sana modalnya yang cukup terbatas, cara lain adalah mencari partner ya, cari partner untuk bagi-bagi resiko, bagi-bagi modalnya supaya lebih minim. Dan juga bagi-bagi pekerjaan, kamu fokusnya nanti di operasional ya, nanti kamu fokus di marketing ya, nanti satunya fokus di branding dan juga admin, contoh misalkan kayak gitu, dan SDM-nya. Jadi ini perlu yang namanya kolaborasi. Untuk saya ini kalau misalkan mau bergerak cepat ya bisa menggunakan metode partneran. Kemudian kalau misalkan sudah, yang penting mulai dulu. Jadi kan nanti seiring berjalannya kita sudah punya bisnis, nanti kita learning by doing. Kemudian nonton nih yang gratis-gratis. Banyak sekali ilmu-ilmu di YouTube, nonton podcast, ya kan, nonton podcast ini seperti ini. Ya, untuk mendapatkan insight-insight baru, kemudian bagaimana pola pikir pebisnis kuliner, contoh yang sudah berhasil bagaimana, kemudian gabung komunitas, ya kan, ada yang gratis, ada yang berbayar, ya silahkan. Kalau mau yang berbayar ya nggak ada salahnya juga. Kemudian ikut webinar juga boleh, ikut seminar juga boleh, workshop juga boleh. Kemudian setelah itu investasi layar ke atas kan, baca buku. Saya rasa sih teman-teman sekarang sih sedikit ya mau baca buku ya, tapi nggak apa-apa, di YouTube juga banyak review buku ya, in general misalkan bagaimana bisnis, sistem masih bisnis segala macam, kemudian baru mengkerucut bisnis kuliner. Nah setelah itu apalagi ya, setelah yang penting mulai dulu, udah punya outletnya, nanti bisa menggunakan marketing di berbagai sisi, mulai dari ring 1, teman, keluarga, dan sebagainya. Kemudian nanti dari online yang tidak pernah dekat sama kita, ternyata mulai coba, akhirnya menjadi customer yang loyal. Dari situ kita juga belajar. Dan kalau kita mau men-scale bisnis kita, banyak kok yang bisa bantu, ya kan? Bisa pakai investor, bisa pakai P2P lending, bisa ada juga yang modalku gitu kan. Modalku juga bisa kan. Betul banget. Untuk bisa banget teman-teman. Iya. Benar-benar. Kalau teman-teman udah kira-kira mau buka cabang misalnya ya, atau buka bisnis baru, usahanya. Iya betul. Itu bisa kita bantu gitu. Oh, nice. Nanti bisa lebih lanjut lagi langsung chat ini ya, admin modalku ya. Betul banget. Ada di IG teman-teman ya. Kita ada di mana-mana sama. Visinya sama nih, kita memajukan ekonomi Indonesia nih gitu. Iya, win-win solution. Sama-sama menguntungkan, ya kan? Iya. Betul. Kagun. Aku punya satu pertanyaan terakhir lagi nih ya. Pengen tahu satu hal. Pernah nggak Kak Gunawan gagal pada saat menjalankan bisnis? Pernah dong, pernah.
Contohnya yang tadi saya cerita itu yang bisnis saya yang pertama, bisnis ketan susu dan mango sticky rice gitu ya. Itu kan saya gagal, saya tutup. Gagal itu bukan berarti kita betul-betul game over gitu, enggak. Itu jadikan pembelajaran aja. Karena di dunia ini nggak ada kata gagal kok. Yang ada kita belum sukses aja, masih belajar gitu kan. Dan tolak ukurnya sukses setiap orang itu berbeda-beda. Yang penting kan impian kita, tujuannya apa nih? Kendaraan yang kita pakai kan berbagai macam. Salah satunya mungkin adalah kendaraan bisnis kuliner. Nah, seperti itu. Karena saya hobi makan dan juga hobi masak, juga saya enjoy hadapinnya gitu kan. Meskipun saya gagal, ya udahlah, anggap saya ini belajar gitu kan. Kan kita nggak ada hentinya untuk belajar gitu. Pertama itu saya gagal. Kemudian kedua saya bikin brand waktu itu ada juga ayam geprek. Kemudian saya ada bikin brand juga cheese tea, waktu itu juga gagal, saya tutup. Itu yang saya nggak cerita, saya sebetulnya ada banyak gagal juga. Saya buka franchise orang lain, saya beli franchise orang lain. Kemudian saya setelah jalanin, saya lihat nih ternyata kelemahannya ini gitu. Jadi saya dari situ saya bisa belajar gitu. Tapi kalau sekarang udah sukses ya? Masih merintis. Masih merintis. Jadi ini buat sobat modal aku juga nih, kalau misalkan memang ternyata mengalami kendala gitu ya, yang Kak Gunawan juga pernah alami sebetulnya gitu, kegagalan tersebut gitu. Tapi seperti kata penyanyi band The Massive, jangan menyerah. Yes, betul. Asik. Boleh lah. Sini kita nyanyi bareng apa? Satu album. Jangan alergi dengan kegagalan lah ini ya. Betul. Kalau ini ada Apalagi juga nih. Apalagi masih muda. Kalau masih muda, habisin aja jatah kegagalan. Yang penting jangan males sih. Kalau prinsipnya saya juga, kita harus rajin, jangan males. Oke, intinya gitu ya. Oke, kita udah banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Betul Terima banget. kasih banget. Dan kita udah ada di ujung acara ya, J ya. Betul banget, dan pasti sobat bagus sekalian juga sudah banyak dapat, kalau kata UB bisa dagingnya ya. Iya, daging banget ini, semua daging. Betul, dan thank you banyak nih sama Kak Gunawan karena sudah memberikan banyak informasi. Gak cuma buat kita berdua ya, tapi buat seluruh para penonton atau sobat modalku sekalian. Oke, mantap sekali. Semoga Terima bermanfaat kasih bagi juga teman-teman ya. buat JT dan UB. Ya, thank you Kak. Seru banget. Ya, Thank you. Buat Dan sobat-sobat semua, thank you. Dan juga sobat modalku, tentunya jangan lupa untuk share and like podcast episode kali ini. Subscribe YouTube Modalku, dan tentunya bisa juga follow IG-nya Kak Gunawan atau IG-nya PT Clear Anak Indonesia nih. iya. Boleh. Biar tahu perkembangan bisnis sama apa aja yang dilakuin Kak Gun ya untuk bisnisnya ya. Oke. Siap. Thank you banget nih Kak Gun ya berarti ya buat teman-teman ya. Terima kasih ya Kak Gun ya. Thank you juga ya. Semoga bermanfaat. Minta maaf apabila ada salah-salah kata. Iya. Siap. Terima kasih. Satu lagi. Apa nih? Jangan lupa untuk follow dan pantengin Instagram Modalku buat episode podcast selanjutnya. Ya, Itu siap. Pak. Mantap. Sukses terus buat modalku. Yo, terima Sukses, kasih Kak. thank you. Ya, Akhir kata Kak Gun. dari gue JT. Dan gua UB. Sampai jumpa di perbincangan podcast selanjutnya. Kak Gunawan, thank you ya. Sampai jumpa lagi. Thank you.